بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم ولن يليق رسول الله جارك بذا الكريم مبتدل باسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صلاتك نكي من جنة العظمة إن الكبائر بالرعب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله رحمة ربنا يا قاسمها تعطي على سبيل الإسيان في الرئيسة يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتح لأرض النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم قبل الشافعي محمد الشافعي هذا ابن أحمد بن شريح بن محمد داني المؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري الحبيب عبد الله بن علي حداد وإلى رد النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله دام النفع به وبكم في الدارين آمين. قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita sekarang sampai kepada babul murabahah. Murabahah itu sebagaimana pernah saya katakan, secara bahasa artinya az-ziyadah, tambahan, kelebihan.
Sedangkan secara istilah murabahah artinya menjual barang dengan modalnya diketahui kedua belah pihak. Biasanya kalau pedagang menjual sesuatu, yang tahu harga pembeliannya hanya penjual, pembeli nggak tahu. Nah ini kalau murabahah antara penjual sama pembeli, harga pembeliannya kedua-duanya tahu. Dan keuntungannya untuk penjual juga kedua-duanya tahu. Itu yang dikatakan murabahah. Sini katanya bi ayyukhbiral mushtariya bi thamanin mashtarahu. Penjual memberitahukan kepada pembeli harga yang dia beli itu barang. Kata si penjual, ini barang saya jual kepada Anda 1 juta. Sebagaimana saya beli 1 juta. Saya jual kepada Anda 1 juta. Tetapi wayabi'ahu bimislihi. Dia jual itu barang sama harganya seperti pembeliannya. Tetapi biribihin ay ma'aribihi dirhamin, serta tambahan keuntungan, artinya ma'aribihin bersama keuntungan, dirhamin likulli asyaratin masalan. 1 dirham setiap 10 dirham contohnya. Jadi katakanlah begini. Ini barang saya beli 1 juta. Saya jual sama Anda 1 juta juga. Tetapi keuntungan saya, setiap 100.000 saya dapat keuntungan 10.000. Setiap 100.000 saya keuntungan 10.000. Berarti kalau 10 kali keuntungannya berapa? 100.000. Nah gitu. Jadi kalau sini katanya, ini saya beli ya barang apalah gitu 100 dirham. Saya jual juga 100 dirham, tapi keuntungan buat saya setiap 10 dirham 1 dirham buat saya. Berarti kalau 10 kali 10 dirham. Jadi ini 100 dirham saya jual kepada Anda, dan Anda juga tahu harganya. Tapi Anda nanti bayar kepada saya 110 dirham. Jadi yang 10 dirham itu keuntungan buat penjual. Likulli dirhamin, dikatakan di sini tadi likulli biribihi dirhamin likulli asyaratin masalan. Dengan keuntungan 1 dirham setiap 10 dirham contohnya atau umpamanya. Itu kalau uang orang zaman dulu kan antara dinar dan dirham. Dinar uang emas, kalau dirham itu uang perak. Ya kalau kita rupiah lah kayak tadi. Saya beli 1 juta, saya jual kepada Anda 1 juta, tetapi setiap 100.000 keuntungan buat saya 10.000. Berarti kalau 10 kali 100.000. Nah gitu. Jadi di situ ya untung juga, tapi itu kedua belah pihak tahu tuh tentang berapa modal dan berapa keuntungan. Lah kan kalau kita jual beli biasa, kita nggak tahu berapa modalnya dia beli, keuntungan juga berapa, kita nggak tahu dia berapa. Jangan-jangan gede banget kali untungnya, ya. Atau jangan-jangan juga nggak seberapa, yang penting habis nih barang. Nah kalau murabahah ini udah ketahuan. Keuntungan saya berarti kalau 1 juta 100.000. Kalau 100 dirham berarti keuntungan saya 10 dirham. Wahia ay al-murabahatu jaizatun bila karahatin. Hukum daripada jual beli murabahah di sini yaitu jaizah, halal, boleh tanpa makruh. Ya kalau zaman sekarang katakanlah orang pada jual beli rumah atau motor yang leasing itu, ya. Ada orang pengen beli rumah nih. Ini rumah ini harganya ya katakanlah umpamanya berapa M lah gitu ya. Keuntungannya setiap 100 juta, saya 1 juta atau 10 juta. Jadi langsung dikasih tahu. Ya, kalau kamu cocok silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang jelas dikasih tahu berapa modalnya dan berapa keuntungan buat si penjual. Wa yajuzu ayyakuna ar-ribhu min ghairi jinsis samani.
Boleh juga keuntungan itu didapat oleh penjual min ghairi jinsis samani, tidak satu jenis dengan harganya. Katakanlah ini saya beli 100 dirham. Saya jual kepada Anda 100 dirham dan sepotong pakaian, sepotong baju. Jadi keuntungannya buat dia apa? Baju. Baju tentunya baju yang mahal kali ya. Baju yang mahal, sutra. Saya jual 100 dirham pada Anda sebagaimana saya beli, tapi Anda juga bayar kepada saya 100 dirham, tapi ditambah lagi satu baju itu yang terbuat dari baju sutra. Ya mungkin kan harga kalau sutra itu bisa 300.000, ya kan mahal kalau sutra itu kan. Ya yang biasa kita beli baju 50.000 ini 300.000, 500.000. Nah, jadi boleh tuh keuntungannya itu min ghairi jinsin, yang tidak sejenis. Oh tadi kan sama-sama 1 dirham. Saya beli 100 dirham, saya jual kepada Anda 100 dirham, tetapi setiap 10 dirham saya keuntungan 1 dirham. Sama atau sejenis. Nah, ini katakan di sini boleh keuntungan itu min ghairi jinsis samani, tidak satu jenis dengan harga pembelian. Fa inidda'a ghalaton, kalau seandainya penjual mengaku salah. Waktu ngomong awal salah. Ini barang saya beli 100 dirham dan saya jual kepada Anda 100 dirham. Tetapi setiap 10 dirham keuntungan saya 1 dirham. Nah, dia bilang 100 dirham waktu dia beli. Begitu udah setuju, langsung dibilang salah. Tadi saya ngomong salah itu. Ya namanya manusia kadang-kadang gitu kan. Ya, salah. Fa inidda'a ghalaton, kalau seandainya penjual mengaku salah ya dalam memberikan harga, wa akhbara bi aqalla mimma akhbara bihi, kesalahannya itu bukan masalah tadi yang saya sebutkan itu kemurahan, justru kemahalan. Tadi kan saya bilang saya beli 100 dirham, padahal bukan 100 dirham, hanya 90 dirham. Nah gitu. Dikatakan sini wa akhbara bi aqalla mimma akhrajahu bihi awalan, dan dia memberitahukan kepada pembeli bahwa harganya bahwa itu bi aqall, lebih murah, lebih kurang dari apa yang dia beritakan awal tadi, yang diberitakan semula tadi. Tadi kan saya bilang 100 bukan 100 dirham, saya beli 90 dirham. Qubila qauluhu, diterima omongan itu penjual. Ya, diterima omongan penjual. Ya bagi si pembeli mah sama saja. Maksudnya nanti keuntungan buat apa? Ya dia lebih murah tentunya. Nah, keuntungannya buat si penjual tentunya lebih rendah lagi. Kenapa diterima perkataan atau pernyataan penjual di situ? Mu'akhadatan lahu bi ikhbarihi, sebagai suatu tindakan baginya karena dia memberitahukannya. Artinya apa yang dikasih tahu sama si penjual ya diterima sama si pembeli. Oke gitu. Oh, salah tadi. Iya, bukan 100 tapi 90. Nah, tentunya kalau 90 berarti nanti ini saya beli 90, setiap 10 dirham kamu dapat 1 dirham. Berarti nanti ya dia si penjual mendapatkan keuntungan berapa dirham? 9 dirham. Karena enggak 100, hanya 90. Ya. Jadi nanti yang 90 modal bayar, dan yang setiap 10 dirham jadi 9 dirham. Karena 90 bukan 100. Nah, gitu. Wa hutaz zaidu wa ribihu likidbihi, dan diturunkan itu lebihan tadi, ya kelebihan tadi diturunkan dan keuntungannya likidbihi dianggap itu dia ya pada biasanya itu bohong. Kalaupun tidak bohong maka dikatakan itu ya ma'zur, artinya apa? Dimaafkan. Ya namanya manusia mungkin salah ngomong. Nah, jadi diturunkan tuh. Ya, yang seharusnya dia harus bayar 110 sekarang menjadi 99 dirham. Karena hanya 90 dirham. 10 dirhamnya kan 1 dirham kelebihannya atau keuntungan buat penjual. Berarti si pembeli menyerahkan 99 dirham. Kalau tadi ke 100 berapa? 110. Itu wa khutaz zaidu ya wa ribahuhu
dan diturunkan kelebihan dan keuntungannya. Contohnya falau qala, kalau seandainya penjual ngomong berkata, ishtaraitu bimi'atin, saya beli ini barang 100, ya 100 dirham katakanlah begitu. Wa ba'ahu bimi'atin, kemudian dia jual itu barang 100 dirham. Wa ribaha dirhamin likulli asyratin, dan ditambah lagi keuntungan 1 dirham, ya, serta keuntungan 1 dirham setiap 10 dirham. Ya, itu tadi saya katakan, saya beli 100 dirham, ya, nanti kamu bayar 100 dirham, tapi keuntungan saya setiap 10 dirham 1 dirham. Berarti kalau 10 kali 10 dirham keuntungan buat saya. Summa akhbaro bi annahu ishtarahu bi tis'ina, karena dia salah tadi katanya, salah menginformasikan tentang harga di awal, ya. Kemudian dia beritakan lagi bahwasanya dia beli barang itu bukan 100, tapi dia belinya tis'ina, 90 dirham. Qubila qauluhu, diterima omongan itu penjual, ya. Oh iya, ya udah kalau begitu. Wa hutta zaidu wa ribhuhu, dan diturunkan kelebihan dan keuntungannya. Wa dzalika ahada asyara, ya, yaitu yang semula keuntungannya itu 11. 11 dari mana? Karena setiap 10 dilebihin 1, jadi 11. Kalau 10 kali berarti ya 110, ya, diberikan kepada penjual. Keuntungan penjual adalah 10 dari 100 dirham. Fayakunu samanu tis'atan wa tis'ina, karena diturunkan harganya, jadilah harga dan keuntungan tadi, modal dan keuntungan tadi menjadi 99. Karena dia bilang, oh salah, bukan 100, pembeliannya 90. Nah kalau 90 setiap 10 1 berapa? 9 kali 99, bener kan? Ya semulanya 110. Nah gitu. Ini kayaknya kalau begini mau jujur banget udah ini, ya, penjual udah jujur banget udah kalau begitu. Kalau salah ngomong tentang harga, tadi ngomong kelebihan ya turunin, kalau tadi terlalu rendah ya naikin. Nah gitu, ya. Jadi di sini jujur, udah nggak ada bohong-bohongnya udah. Au akhbaro bi aksara mimma akhbaro bihi awalan. Nah bisa juga. Atau dia beritakan, si penjual memberitahukan kepada pembeli bi aksara mimma akhbaro bihi awalan, lebih banyak seharusnya dari apa yang dia beritakan di awal tadi. Dia kan bilang tadi saya beli ini 100, bukan 100, 110 dirham. Nah itu berarti apa? Ngomongnya itu kedikitan. Kalau yang pertama ngomongnya kegedean, kebanyakan 100, padahal 190. Nah kalau yang ini, yang kedua kebalikannya, dia bilang 100, salah, 110. Nah gitu. Jadi pokoknya kelebihan ataupun kekurangan dari omongannya itu ya dia harus ngomong. Tetapi wa kadzabahu ay al-mushtariu, si pembeli tidak mempercayai omongan siapa? Omongan si penjual. Ente bisa banget, udah 100 aja pakai 110 gitu ya. Kenapa tidak dipercaya sama si pembeli ini? Fa illam yubayyin li ghalatihi wajhan muhtamalan. Kalau si penjual tidak menjelaskan kekeliruannya itu dengan alasan yang segera. Jadi kalau salah ngomong cepet-cepet. Jangan udah beberapa lama baru dia ngomong, salah tadi yang ngomong mainnya itu bukan 100 dirham, Anda beli 110. Seharusnya cepet langsung. Begitu baru terang, oh ya kalau gitu oke, segala macam. Salah. Anda cari nih, Anda lihat di catatan Anda ternyata pembeliannya bukan 100, 110. Makanya dikatakan sini. Fa illam yubayyin li ghalatihi wajhan muhtamalan. Kalau si penjual tidak menjelaskan kesalahannya itu wajhan muhtamalan, alasan dengan secara segera cepat. Bi fathil mim, dibaca fathah mimnya muhtamalan, lam yuqbal qauluhu wala bayyinatuhu. Tidak diterima omongan si penjual dan tidak diterima juga penjelasannya. Nah, makanya cepat-cepat. Ya, cepat-cepat apa?
kasih tahu bahwa saya salah ngomong, saya salah informasikan kepada Anda. Litakdzibi qaulihil awal, karena dianggap ada kedustaan, kebohongan pada omongan yang pertama, ya, lahuma, ya, bagi keduanya, jadi bagi perkataan dan penjelasan. Jadi dianggap itu karena enggak segera, dianggap bohong deh tuh. Makanya harus segera cepat. Ya kalau umpamanya udah beberapa saat, bisa jadi mungkin dia berubah pikiran. Dia pikir-pikir, kok 100 sih, 110 kali. Apalagi sekarang gal-galanya udah mahal. Itu berarti kan dia sudah berpikir lagi tuh. Tapi kalau baru aja ngomong langsung, salah. Kan belum ada omongan begitu, belum ada bisikan dari mana-mana. Ya kalau udah katakanlah beberapa saat mungkin ada bisikan dari istrinya. Ya bang, tadi saya dengar segitu, lah kayaknya bukan segitu. Nah gitu kan, kenapa segitu bang, kok murah banget sih jualnya, seharusnya lebih dari itu. Nah jadi udah ada masukan dari orang lain kalau sudah terlalu lama masanya. Wa illa bi an bayyana li ghalatihi wajhan muhtamalan. Kalau seandainya bukan begitu, artinya apa? Begitu dia ngomong langsung dia ralat omongannya. Oh salah, bukan 100, saya beli 110. Bi an bayyana li ghalatihi wajhan muhtamalan, seperti dia jelaskan kekeliruan, kesalahan omongannya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberikan alasan yang segera. Ka'an qala, seperti dia ngomong si penjualnya. Kuntu raja'tu jaridati, setelah saya cek buku catatan saya, begitu saya cek buku catatan saya, ya, faghalattu min samani mata'in ila ghairihi, ternyata saya salah memberikan harga dan selanjutnya. Nah itu jadi artinya kesalahannya itu segera dia kemukakan dan dia berikan alasan. Begitu saya buka buku catatan saya, bahwa pembeliannya bukan 100 tetapi 110. Begitu dikatakan, ya. Qubila ay qauluhu wa bayyinatuhu li udhrihi, maka pengakuan si penjual itu keduanya diterima, artinya ucapannya dan penjelasannya, li uzrihi, lantaran alasannya, lantaran keuzurannya. Nah jadi itu yang dikatakan apa, kalau ada kesalahan di dalam memberikan harga, baik terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, maka dia harus cepat-cepat kasih tahu dan kasih alasan bahwa tadi saya ngomong salah, alasan begini. Begitu saya buka buku catatan saya, ternyata pembeliannya bukan 100 tapi 110. Insya Allah karena kita mau baca kitab yang kedua, kita sampai situ. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan walahu tahliful mushtari fihima, situ ya. Sekarang tanggal 8 ya. Baik para jamaah, masih ada seberapa jam lagi kita gunakan kitab yang kedua. Kita sampai mana itu? Halaman sekarang wa anna ta'atahu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ta'atahu wajibatun ala ibadihi, bahwasanya mentaati Allah hukumnya wajib bagi para hamba-hambanya. Kita sebagai hamba Allah wajib taat pada Allah, ya. Allah perintahkan suatu pekerjaan, kita wajib kerjakan. Allah larang suatu perbuatan, kita harus tinggalkan. Jadi kita sebagai hamba ini harus taat. Sebagaimana budak, dia harus taat kepada tuannya, apa kata tuan. Nah, jadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus taat. Bi ijabihi ala alsinati anbiya'ihi alaihimus salatu wassalam, melalui yang diajarkannya lewat lisan nabi-nabinya alaihimus salatu wassalam. Jadi para nabi, para rasul menyampaikan hukum-hukum Allah kepada para
umatnya, maka si umat ini harus jalankan bahwa itu adalah perintah Allah yang disampaikan lewat para nabi. Ya seperti kita, ya Allah perintahkan, perintah itu dibawa oleh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sampaikan kepada umatnya. Wa nu'minu bi kulli kitabin anzalahullah. Kita beriman, kita meyakini dan percaya setiap kitab yang Allah turunkannya. Jadi kita beriman bukan hanya kepada Al-Quran saja, kepada semua kitab-kitab yang Allah turunkan kita beriman bahwa itu kitab Allah. Ya tentunya yang asli, ya Taurat, Zabur, Injil, ya Al-Quran, yang masih belum ada tambahan dan pengurangan. Ya, begitu. Wa bi kulli rasulin arsalahu, dan juga kita beriman percaya kepada setiap rasul, kepada seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul yang wajib kita kenal 25. Ya. Iya. Ada Idris, Nuh, Soleh. Memang kita kena jarang-jarang ngapalin, kadang-kadang itu kurang mulu. Ngapalin sekali 24, penasaran ulangi lagi malah 23. Ya. Itu makanya saya katakan kalau guru TK itu dia ngajarin anak-anaknya supaya caranya gampang ngapalnya itu disamain dengan balon kuada 5. Kalau anak-anak kan balon kuada 5 hafal banget. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Pasti 25. Coba nanti Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh 24. Ulangi lagi malah 23. Ya. Jadi rasul yang wajib kita imani ada 25. Padahal jumlah semuanya ada 315 orang rasul. 315. Dan sangat mengagumkan sekali, justru yang 315 itu terhimpun di nama Muhammad. Jadi ketika kita menyebut Muhammad, itu jumlah rasul 315. Karena mim itu 90. Kalau kita belajar ilmu falak ya, abajadun, hawajun, itu mim, bukan mim, tapi mim itu 90. Di nama Muhammad mim ada berapa? Ada 3. 90 kali 3 berapa? 270. Baru mim. Ha itu 10. 280. Dal itu 35. Ya. Karena lam itu 30. Ya. Jadi 315. Itu jadi nama Muhammad itu berarti nggak sembarangan itu kalau Aminah menamakan anaknya Muhammad. Ya. Wasammihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqba. Aminah menamakan anaknya Muhammad, ada yang mengatakan ya Abdul Muthalib yang menamakan cucunya Muhammad. Kenapa dinamakan Muhammad? Wasammihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqba. Karena sesungguhnya akan dipuji-puji di belakang hari nanti. Setiap detik nama Muhammad pasti disebut. Setiap detik. Bukan setiap saat, setiap detik. Di antaranya juga bahwa di kata Muhammad tersimpul jumlah Rasul yang 315. Masya Allah, bukan main ya. Sedangkan Nabi jumlahnya 124.000. Ya, ada yang namanya Nabi Jirjis, ada yang namanya Nabi Daniel. Kemarin tuh malam Senin baca buku, ada Nabi yang namanya Jirjis. Bingung loh, ada Nabi Jirjis sih. Kita belum pernah dengar tuh. Ada yang namanya Nabi Jirjis, Nabi Daniel. Ya, tahu kalau Nabi Alek ada apa kagak? Ya, 124.000 orang. Jadi kalau Nabi itu dia hanya melanjutkan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Kalau Rasul di samping mengajarkan ajaran nabi-nabi sebelumnya yang memang masih diteruskan, dan juga ada syariat yang baru. Syariat baru. Kalau Nabi hanya menjalankan, melanjutkan ya ajaran Nabi sebelumnya. Katakan Nabi ini meninggal,
gantikan nabi yang baru, dia tinggal lanjutin aja. Tapi kalau Rasul di samping itu juga ada syariat, ada ajaran yang baru yang tidak ada pada Rasul yang sebelumnya. Itu bedanya Nabi dan Rasul. Jadi kita beriman, percaya kepada Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi malaikatillahi, kita juga percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kita wajib kenal hanya 10, padahal banyak. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kita beriman kepada ketentuan Allah, baik itu yang bagus maupun yang jelek, yang baik maupun yang buruk. Nah, itu baru asyhadu alla ilaha illallah. Berikutnya wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, disebutkan di sini hamba Allah. Jadi bukannya anak Allah, tapi hamba Allah. Ya, gitu. Hamba Allah dan Rasulnya. Arsalahu ilal jinni wal insi. Nabi Muhammad diutus untuk jin, ya, makhluk kelompok jin dan manusia. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kalau kita di Mekah, dari Masjidil Haram kita mau ke kuburan Baqi, ngelewatin sebuah masjid, itu namanya Masjid Jin. Ya, Masjid Jin. Karena ketika zaman itu ada sekelompok jin menghadap Nabi Muhammad, menyatakan iman di hadapan Nabi Muhammad, maka diabadikan tempat itu namanya Masjid Jin. Kedengarannya kayaknya serem ya. Padahal kagak, saya pernah 2 kali kalau nggak salah sholat di situ. Karena waktu itu hotel saya kalau mau ke Masjidil Haram pasti ngelewatin, ya, sering ngelewatin, tapi nggak pernah mampir. Nah, pernah mampir 2 kali sholat zuhur. Ya biasa. Maka dengaran doang kayaknya serem, padahal enggak, ya biasa aja. Ya, nah gitu. Jadi ada Masjid Jin. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk membawa misinya buat manusia dan jin. Wal arabi wal ajam, buat orang Arab dan orang ajam. Orang ajam itu adalah orang selain Arab. Pokoknya selain Arab ajam dah. Ya, orang Indonesia, orang Amerika, ya, orang Belanda, orang mana, pokoknya selain Arab namanya ajam. Bil huda, Nabi Muhammad membawa petunjuk, wa dinil haq, agama yang benar, liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk menonjolkan, memperlihatkan terhadap agama lainnya, agama seluruhnya. Ini Islam. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik membenci agama Islam, tapi justru ditonjolkan oleh Allah, izhar, ya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Islam. Wa annahu ballaghar risalata, sesungguhnya Nabi Muhammad telah menyampaikan misinya, telah menyampaikan kerasulannya. Ya. Nah, makanya kalau Anda baca Barzanji, jangan wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim, bukan wa balagha pakai tasydid. Ya. Karena kalau balago sampai, kalau balago menyampaikan, wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim, nabinya telah menyampaikan misinya. Tapi kalau wa balagha, nabinya telah sampai. Kadang-kadang ada baca gitu kan, wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil, bukan wa balagha tapi wa balagha, ya siddah. Jadi itu ya wazannya adalah fa'ala hammada. Nanti isim fa'ilnya adalah muballigh, orang yang menyampaikan. Kalau balagho isim fa'ilnya baligh, orang yang sampai. Ya, apa nggak ada artinya di situ. Nah, itu kadang-kadang ada yang salah. Ya habis memang di bukunya begitu. Nah, itulah kira kita kurang paham tentang ilmu sorof, ya. Wa addal amanata, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan amanah dari Allah, nggak ada yang diumpet-umpetin, semua disampaikan. Wa nasahal ummata, Nabi Muhammad sudah memberikan nasihat kepada umatnya. Wa kasyafal ghummah, Nabi Muhammad sudah menghilangkan kesedihan umatnya. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi,
dan Nabi Muhammad sudah berjuang dalam jalan Allah haqqa jihadihi, sebenar-benar perjuangannya. Jangan dikatakan kalau Nabi Muhammad enak-enak begitu aja uncang-uncang kaki. Perang, ikut perang Uhud. Ketika peperangan kalah, Nabi Muhammad luka-luka kan. Nah, jadi di situ artinya apa? Bahwa walaupun Nabi berjihad, berjuang. Wa annahu shadiqun aminun, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah orang yang benar, orang yang dapat dipercaya. Ya, itu memang gelarnya Muhammad, gelarnya Al-Amin, orang dipercaya. Ya. Makanya kata Abu Bakar ketika ada yang ngomong, "Hei Abu Bakar, Nabi Muhammad ngomong aja tadi malam katanya pergi ya dari Mekah ke Palestina, kemudian ke langit 1 2 3 4 5 6 7 ketemu Allah. Ya, kemudian balik lagi ke Mekah hanya beberapa jam saja. Bagaimana itu?" Kata Abu Bakar, kalau memang itu omongan dari lisan Muhammad, saya percaya. Jangankan itu yang lebih dari itu gak masuk akal, saya percaya. Karena Muhammad adalah orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, Al-Amin. Gitu ya. Jadi Muhammad Al-Amin. Muayyadun bil barahini shadiqati, Nabi Muhammad diperkuat dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti yang benar, wal mu'jizatil khariqati, dan mukjizat yang luar biasa. Mukjizat itu adalah suatu kejadian yang di luar nalar manusia, yang gak bisa difikirkan, susah mikirinnya, hebat banget. Kalau air bisa keluar dari celah-celah jari. Ketika sahabat-sahabat kekurangan air, kata Rasulullah, ambil baskom, taruh air sedikit, bawain dicelup itu telapak tangannya, diangkat, keluar sini air. Ini adalah air yang paling utama. Air Zam-Zam kalah, air Telaga Kausar kalah. Ya, begitu. Jadi air ini yang paling mulia, air Zam-Zam itu. Ya, kata Ibnu Subki begitu, bahwa air Zam-Zam sebenarnya itu. Ya, wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzama fal kausaru fanilukus bisra summa abakil anfuri. Jadi wa afdalul miyah ma'un qad naba, sebagus-bagus air adalah air yang pernah keluar min baini asabi'in nabiyil muttaba, dari celah-celah jari Nabi Muhammad yang diikuti. Yalihi ma'u zamzama, diiringi air Zam-Zam nomor 2. Fal kausaru, air Telaga Kausar nanti di akhirat nomor 3. Fanilu misra, air sungai Nil nomor 4. Air aqua yang selanjutnya dari itu. Apalagi air Pegangsan yang berikutnya dari itu. Ya summa bakil anhuri. Itu mujizat. Kalau bukan mujizat nggak bisa, nggak ada lubangnya kok bisa keluar dari sini. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan, wa annallaha farada 'ala al-ibadi tasdiqahu. Para jamaah, sebelum kita berdoa, kita baca Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendermakan hartanya di mushola kita ini, dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita yang sudah meninggal dunia ditempatkan tempat sebaik-baiknya oleh Allah. Yang lagi pada sakit, mudah-mudahan disehatkan badannya. Anak cucu kita yang sedang belajar dijaga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما. دعواهم فيها سبحانك اللهم، تحيتهم فيها سلام، وهنا ومن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.